Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aswazanesia TV? Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Pura atau podcast Ramadan ya. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Hamidullah Ita. Jadi beliau ini merupakan seorang peneliti dan dosen dan juga pejabat di INISNU Kabupaten Temanggung. Nah, hari ini kita akan membongkar fakta tentang salah satu yang mungkin bagi kalangan milenial ini suatu hal yang tabu, yaitu tentang berbuka dengan yang manis-manis. Nah, bagaimana berbuka dengan yang manis-manis ini jika tidak ada makanan yang manis atau tidak punya pasangan yang manis? Nah, monggo ini langsung saja dimaknai seperti apa ini Pak Hamidullah? Ya, yang pertama adalah salah satu sunnah dari puasa itu mengakhirkan sahur dan mengawalkan mensegerakan berbuka. Artinya ketika kita puasa itu memang lebih baik ya disunahkan itu sahurnya itu nggak usah gasik-gasik gitu loh. Sahurnya agak mepet-mepet tidak masalah karena memang anjuran Nabi seperti itu. Tetapi ketika berbuka justru bukan di akhir ketika Allah itu terus kita berbuka. Nah, terus pertanyaan tadi atau sebuah ada gium cameo atau istilah atau tagline ya, berbukalah dengan yang manis atau yang manis-manis, itu sebenarnya itu bukan anjuran atau sunnah Nabi ya. Sebenarnya itu bahasa yang digelurakan oleh salah satu produk minuman ataupun salah satu perusahaan minuman di Indonesia sebenarnya. Bukan sunnah Nabi. Itu bukan sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi hanya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu hanya menjelaskan jika kamu ingin berbuka makanlah kurma. Jika tidak ada minumlah air putih karena air putih itu yang suci. Jadi hadisnya itu hanya mengatakan seperti itu. Ya. Jadi tidak pernah Nabi menyebut ya umat Islam berbukalah dengan yang mana, tidak ada gitu loh. Artinya Indonesia, tetapi karena ini sudah masuk ke dalam alam pikir manusia lah pemuda, sehingga sekitar tahun 2006 itu ada sebuah produk ataupun perusahaan industri minuman membuat iklan ya, ini meskipun bertahun-tahun ya, berbukalah dengan yang manis-manis, minumlah ini lah, sehingga membudaya nih sampai sekarang dan dianggap itu menjadi disalahpahami sebagai hadis atau sunnah Nabi. Nah ini kan salah kaprah ini kan. Padahal Nabi hanya memerintah jika kamu ingin berpuasa makanlah kurma. Kalau tidak ada kurma minumlah air putih. Karena dulu kan di sana tidak ada minuman yang seperti yang iklan tadi. Tidak ada juga teh ini teh itu, susu ini tidak ada gitu loh. Makanya kita harus mengingat bahwa pandangan tentang berbukalah dengan yang manis atau yang manis-manis itu bukan anjuran oleh Rasulullah SAW. Namun ini disalahpahami oleh pemuda dengan yang manis-manis ini dengan cewek gitu loh, atau dengan perempuan atau dengan pasangannya. Kalau sudah bersuami tidak ada masalah, tapi kalau dengan bukan muhrim kan juga malah membatalkan atau mengurangi, merusak pahala puasa. Apalagi melihat perempuan dengan penuh syahwat, kemarin sudah kita kaji ya di pertemuan kemarin. Nah, tapi apa uniknya kok Nabi Muhammad memerintahkan umatnya menganjurkan berbuka dengan kurma dengan air putih. Jadi sebenarnya di dalam puasa itu kan kita tidak ada asupan nutrisi karbohidrat gizi ya, karbohidrat lah ya, yang itu bersumber dari makanan atau minuman untuk mengembalikan, menguatkan, menformalkan fungsi tubuh. Nah, salah satu sumber karbohidrat itu ya pisang dan sebagainya. Salah satunya yang terkenal ya kurma itu tadi. Artinya kurma ini kan teksturnya unik. Dia salah satu makanan yang bisa untuk sedekah atau zakat. Yang diharapkan hanya kurma dan anggur kan, hanya kurma dan anggur. Nah, artinya kurma ini memang salah satu tumbuhan atau ya bukan buah dia ya, salah satu makanan lah ya, makanan yang buah lah ya, buah kurma bisa disebut ya, buah kurma
yang menjadi pilihan Nabi yang disukai ketika makan biasa maupun saat puasa, termasuk air putih itu sendiri. Karena air putih itu sendiri menurut Nabi Muhammad ketika dia tidak tercampur atau tidak terkena apapun termasuk najis dianggap suci, tidak tercampur. Ya kalau sekarang makanan yang manis-manis itu kan berbahaya ya, potensi kita mendapat apa namanya penyakit gula. Ya karena itu sudah campuran atau campuran. Nah itu makanya ya kalau hanya sekadar kepingin tidak masalah, tapi prinsipnya sama seperti kemarin kita menganjurkan seperti yang di perintah oleh Allah dan Nabi, kita tidak boleh berlebihan karena itu adalah teman setan. Jadi sekali lagi bukan kepada berbuka yang dengan yang manis-manis, tetapi ini menurut saya berbukalah dengan yang sehat dan yang suci dan yang halal. Sehat, suci, halal dan thayyib. Menyegerakan ya itu kan sunnahnya ya, tetapi dalam konteks ini kan ngomong makanannya atau minumannya kok yang manis-manis sih gitu loh. Pilihan saya bu yang sehat, yang halalon thayyiban kan. Halal saja tidak cukup tapi harus thayyib. Thayyib itu yang bermanfaat bagi fisik maupun metafisik kita. Jadi saya kira itu, jadi jangan sekali lagi kita memiliki pikiran bahwa berbukalah dengan yang manis-manis itu sunnah Nabi, tapi itu adalah iklan dari salah satu, justru dari iklan ya dari iklan salah satu minuman yang ada di Indonesia. Kita tidak sebut, tapi yang jelas itu produk produk iklan yang ada di televisi yang sudah membudaya di masyarakat kita. Jadi ya semoga kita termasuk golongan yang bisa berbuka dengan yang halal, thayyib dan menyehatkan. Ya. Tuh. Oke. Seperti itu, terima kasih Bapak Ibta yang telah menjelaskan. Oke, sahabat-sahabat semua, demikian untuk pora yang ke-6 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan. Kita bertemu lagi di pora yang ke-7 besok. Saya Ari, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.